Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang metodologi penelitian ya. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan secara ringkas dari materi PowerPoint ini, yaitu penekanan pada materi kita yang sudah lalu, yaitu tentang instrumen penelitian. Nah, ada kalanya dalam instrumen penelitian itu kita menggunakan sebagian dari instrumen, ada kalanya kita menggunakan seluruh instrumen. Nah, salah satu instrumen yang kita gunakan di dalam penelitian itu adalah dalam bentuk angket. Nah, untuk memahami instrumen angket ini, kita harus benar-benar memahami, selain memahami bagaimana cara membuatnya, ya, kemudian bagaimana cara membuat soalnya, kita juga harus mengenal juga tipe-tipe daripada instrumen angket ini. Nah, selain kita nanti akan mengenal beberapa tipe dari instrumen angket, ya, kita nanti juga akan mengenal dari sebuah data yang kita buat dalam bentuk skala. Jadi data utamanya data kuantitatif yang kita peroleh dalam penelitian itu nanti akan kita kelompokkan menjadi beberapa skala pengukuran, gitu ya. Maka umpamanya kita nanti menggunakan angket, data apa yang akan kita peroleh, atau umpamanya data penelitian kita dalam bentuk kuantitatif, ya. Umpamanya menggunakan angket, itu data apa yang kita peroleh, jenis skala apa yang kita peroleh. Umpamanya tidak menggunakan angket, menggunakan penggalian data kuantitatif lain selain angket, katakanlah seperti pendataan, seperti ujian ulangan, tes, seperti itu. Nanti kira-kira data apa yang kita peroleh seperti itu, gitu ya. Maka di sini saya akan menjelaskan dua kelompok skala. Yang pertama adalah skala pengukuran, yaitu skala yang nanti menjadi bagian daripada data dalam penelitian kuantitatif, dan skala pengukuran instrumen yang nanti menjadi bagian daripada yang menentukan jenis instrumen angket apa yang tepat untuk kita gunakan atau yang kita pilih, seperti itu ya. Oke, jadi jenis skala pengukuran itu ada 4: skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan skala pengukuran instrumen itu ada skala Likert, ada skala Kalman, ada symmetric diferensial, kemudian ada rating scale, dan skala Trueston, ya, seperti itu. Nah, yang pertama, ya, skala nominal. Jadi kita harus paham skala nominal itu apa. Skala nominal adalah satu skala yang diberikan pada satu objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek, ya, atau skala yang digunakan untuk pengkategorian, ya, tidak menggambarkan sebuah objek tapi hanya untuk mengkategorikan. Artinya skala yang kita gunakan di sini hanya sebagai label atau kode saja, ya. Contohnya adalah laki-laki itu kita beri kode 1, sedangkan wanita, perempuan itu kita beri kode 2. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan jenis kelamin. Kemudian bisa juga umpamanya
nanti berdasarkan apa ya kira-kira jenis rambut ya. Berarti rambut keriting berarti 1, rambut lurus berarti 2, umpamanya semacam itu. Jadi angka 1 dan angka 2 di sini tidak menggambarkan atau tidak memberikan memberikan makna dari keterangan responden ini tidak, tapi di sini hanya menjadi sebuah kode. Umpamanya angka 1 dan angka 2 diganti dengan L dan W itu ya enggak masalah. Artinya ya tidak ada permasalahan jika kode ini diubah-ubah karena fungsi kode ini hanya untuk keterangan saja, keterangan bahwa kode ini menunjukkan laki-laki, kode ini menunjukkan perempuan. Itu adalah skala nominal, ya. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Nah, kalau skala ordinal itu adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Ya, artinya adalah data yang berasal dari kategori itu disusun secara berjenjang mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi atau sebaliknya. Jadi makna dari angka atau data yang diperoleh itu nanti menjadi sebuah pengkategorian atau sebagai tingkatan ranking atau penjelasan mengenai tingkatan. Contohnya jika anak tersebut masih di sekolah TK, maka di situ diberi kode angka 1, sekolah dasar 2, sekolah menengah pertama 3, sekolah menengah atas 4, kemudian diploma 5, sarjana 6, kemudian pasca sarjana 7, ya, S2 7, kemudian S3 8, namanya semacam itu. Kemudian ada pendidikan profesi maunya 9. Jadi ini angka-angka ini tidak hanya sekedar kode seperti halnya skala nominal tadi, tapi skala ordinal itu lebih mengarah bahwa angka-angka ini memiliki makna jenjang. Ya, semakin banyak nilainya angkanya, maka semakin tinggi jenjangnya, seperti itu ya. Kemudian skala interval. Nah, kalau skala interval itu adalah skala di mana objek ya dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak atau interval antara tiap objek itu sama, ya, atau yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain itu mempunyai bobot yang sama, ya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa angka di sini itu pada prinsipnya itu menggambarkan dari jawaban di sini. Artinya tidak ada angka 1 itu lebih sedikit dari angka 5, tidak. Artinya adalah angka ini memiliki derajat yang sama, kategori yang sama, ya, jarak yang sama, akan tetapi nanti menunjukkan bentuk jawaban yang berbeda. Jadi walaupun nilainya berbeda, tapi di sini tidak memiliki makna jenjang lebih tinggi, tidak, tapi hanya memiliki rentang yang menunjukkan jawaban yang berbeda. Pada hakikatnya adalah angka 1 dan angka 5, angka 1 sampai angka 5 ini adalah sama. Kalau kita lihat, katakanlah sangat tidak setuju, itu kita beri angka 1. Tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju setuju ya, sangat setuju itu 5, seperti itu ya. Jadi ini namanya skala interval. Nah, angka di sini merupakan penjelas daripada jawaban
interval seperti ini ya, jawaban yang antara jarak data satu dengan data yang lainnya ya. Terus kemudian skala rasio. Yang terakhir ini adalah skala rasio. Nah, skala rasio itu pada prinsipnya adalah skala interval yang memiliki nilai dasar. Ya. Artinya di mana nilai dasar itu tidak dapat diubah. Atau suatu skala yang memiliki sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna ilmiah atau makna empiris, makna yang memiliki makna yang dapat diterima oleh akal. Itu seperti itu. Misalnya adalah dalam skala rasio ini nilai 0 itu memiliki makna. Ya. Nilai koma 0 itu juga memiliki makna. Sehingga karena memiliki makna, tiap-tiap nilai di sini ya, ini memiliki makna tertentu. Katakanlah nilai IPK. Ya, IPK 4,0 itu memiliki makna bahwa nilai itu sangat atau nilai itu memiliki makna cum laude ya. 3,5 atau 3,50 itu memiliki makna sangat memuaskan ya. Katakanlah 3,51 berarti antara 3,50 dengan angka 3,51 itu sudah memiliki makna yang berbeda. Kalau 3,50 itu sangat memuaskan, kalau 3,51 itu sudah masuk dalam kategori cum laude seperti itu. Jadi masing-masing angka pada skala rasio ini baik di depan koma maupun di belakang koma itu memiliki makna. Ya, seperti itu. Nah, selain itu juga pengukuran panjang dan berat. Panjang 5,5 cm, 5,6 cm. Itu memiliki makna semua angka-angkanya ya. Jadi angka-angkanya semuanya memiliki makna. Beratnya 30 kg. 35 kg. Antara 30 dengan 35 itu memiliki makna sendiri-sendiri ya, berdasarkan ukurannya yaitu berat seperti itu ya. Nah, jadi itu mengenai skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Nah, skala-skala ini nanti biasanya kita jumpai di mana? Biasanya akan kita jumpai pada data ya, dalam bentuk data kuantitatif baik diperoleh melalui katakanlah instrumen tes, melalui instrumen angket maupun instrumen yang lain atau data lain ya, data hasil katakanlah hasil dokumentasi yang lain yang mana datanya itu syarat dengan data kuantitatif. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai skala pengukuran instrumen ya. Nah, yang pertama ya yang akan kita jelaskan di sini adalah skala Likert ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif utamanya kalau kita menggunakan instrumen angket ya, kita akan membuat angket itu yang pertama berdasarkan kisi-kisi yang telah kita buat. Kisi-kisi yang kita buat itu mengacu pada variabel yang sudah ada pada judul. Kisi-kisi itu kemudian kita breakdown menjadi soal. Jadi kisi-kisi itu kita breakdown menjadi soal. Sedangkan jawabannya ya itulah nanti yang menentukan apakah instrumen kita ini menggunakan tipe instrumen skala Likert
atau tipe instrumen skala Gatman, atau tipe instrumen menggunakan skala sematik diferensial, atau tipe instrumen yang menggunakan skala Trustun, seperti itu. Jadi cara pembuatan soalnya sama, cuma tipikal dari jawaban itulah nanti yang menentukan tipe dari instrumen angket tersebut. Nah, maka yang pertama di sini kita jelaskan adalah mengenai skala Likert. Skala Likert itu adalah skala pada jawaban angket, ya, pada sebuah angket, ya, yang biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena yang lain. Ya. Kemudian dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Ya. Kemudian indikator jadikan sebagai item soal atau pertanyaan. Nah, cirinya dari skala Likert itu jawaban dari setiap soal mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Ingat, gradasinya sangat positif sampai sangat negatif. Jawabannya sangat positif sampai sangat negatif, ya, memiliki makna seperti itu. Contohnya ini. Ya, contohnya ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian menggunakan angket, ya, dalam bentuk skala Likert, maka pertanyaan apapun jawabannya silahkan kalian gunakan jawaban model seperti ini. Ya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, seperti itu. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Jadi ini adalah contoh alternatif jawaban dalam angket skala Likert. Oke ya. Kemudian dari masing-masing tadi ada scoringnya. Nah, scoring inilah nanti yang yang kita tabulasi dan kita hitung ke dalam analisis data kuantitatif, ya. Nah, skor ini kita peroleh dari jawaban. Kita putuskan skor yang tertinggi ini sebagai bagian jawaban yang paling baik. Skor terendah merupakan jawaban dari yang paling negatif, ya, yang paling tidak baik, semacam itu. Responnya kurang baik, seperti itu, ya. Nah, tapi angka-angka ini memiliki memiliki derajat yang sama, jadi tidak berbeda, hanya pada skalanya. Maka angka-angka ini masuk ke dalam kategori data dalam skala interval, ya. Interval hanya menunjukkan dari perbedaan jawaban di sini agar memudahkan kita nominasi, nanti akan memudahkan kita di dalam analisis data kuantitatif, seperti itu. Dan yang kedua skala Gatman. Skala Gatman itu lebih mengarah pada dua jawaban yang tegas, ya, yang didapat dari interval atau rasio, ya. Kemudian jawabannya dibuat skor tertinggi 1, terendah 0, ya. Jadi jawabannya seperti ini. Setuju, tidak setuju. Iya, tidak. Setuju memiliki makna, memiliki simbol angka 1, tidak setuju memiliki simbol angka 0. Iya, diberi simbol angka 1, tidak diberi simbol angka 0. Seperti itu. Kemudian sematik diferensial itu seperti ini. Ya, jadi untuk mengukur sikap, ya, bentuknya tersusun dalam satu garis kontinum, ya, garis yang berkelanjutan. Jawabannya mulai dari sangat positif terletak di bagian kanan, jawaban sangat negatif berada di bagian kiri. Kemudian kita suruh memilih antara jawaban yang paling positif dan paling negatif dengan opsi jawaban angka di sini. Nah, ini adalah data dalam bentuk data interval, ya, data interval seperti ini. Ya, kita milih angka 5, berarti
nilai positifistiknya tinggi sekali, ya tepat janji. Kalau angka 3 berarti ya tengah-tengah, kalau angka 1 berarti memilih kemana lupa janji, seperti itu ya. Nah, ini adalah sematik diferensial. Kemudian berikutnya adalah rating scale. Ya. Nah, rating scale ini adalah skala pengukuran sebelumnya. Dari skala pengukuran sebelumnya, semua datanya kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi rating scale itu data mentah yang terboleh berupa angka. Ya. Angka yang kemudian angka itu ditafsirkan dalam bentuk data deskriptif kualitatif. Ya, seperti ini jawabannya. Angka 4 memiliki makna bila ruangan sangat baik. Jadi dibalik ya. Dibalik. Jadi yang awalnya tadi adalah kata kemudian diangkakan, kalau ini adalah angka, nanti makna dari angka ini adalah dideskripsikan dalam bentuk data kualitatif ya, seperti itu rating scale. Kemudian yang terakhir adalah trust tone ya. Trust tone ini memiliki jawaban yang sebenarnya tidak ada yang salah, semua jawaban benar. Biasanya skala trust tone ini untuk semacam angket yang digunakan untuk tes psikologi atau kepribadian. Di sini seorang responden diuji konsistensinya ya, kemudian ketepatan di dalam memilih sesuai dengan porsi dirinya ya. Artinya ada nilai-nilai yang itu nanti diukur secara menyeluruh dari seluruh jawaban yang ada. Ada konsistensi, ada ketepatan sesuai dengan kepribadiannya, menunjukkan kepribadiannya, dan seterusnya. Itu dari jawaban yang dipilih dengan menggunakan model trust tone ini. Jadi tidak ada yang salah, semua benar. Semua benar. Ya, cuma nanti nilainya, angka yang diperoleh dari sini itu nanti menunjukkan tingkat konsistensinya tadi ya, seperti itu. Nah, saya kira itu aja dulu untuk penambahan tentang skala ya, baik skala dalam penelitian maupun skala dalam instrumen penelitian. Terima kasih. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.